Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa gunakan untuk belajar, menambah ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita. Salawat dan salam kita doakan semoga disampaikan kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat yang berkaitan dengan riba, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275. Sebelum kita lihat tafsir surah Al-Baqarah 275 ini, kita akan lihat definisi riba secara bahasa. Apa yang dimaksud dengan riba? Kita kenal dengan riba, tetapi dari mana asal kata riba? Riba berasal dari kata roba. Roba syai'u yarbu rabwan. Artinya bertambah, tumbuh. Jadi riba artinya bertambah dan tumbuh. Kemudian ahli fuqaha menjelaskan riba ini adalah penambahan hal-hal khusus. Jadi kalau ada pensyaratan penambahan dari modal asli, maka ini kategori muamalah riba. Seperti ketika si A muamalah pinjam-meminjam dengan si B. Kemudian si A memberikan syarat, saya pinjamkan engkau 100.000 dengan syarat nanti bayarnya 150. Ketika ada penambahan seperti ini, maka dia termasuk muamalah riba. Dan riba ini sangat berbahaya sekali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah melaknat pelaku riba, orang yang terkait dengan riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah melaknat pemakan riba, penulisnya, saksinya, orang yang terkait dengan riba. Maka semua mendapat laknat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus berhati-hati dengan muamalah riba. Dan macam-macamnya, kemudian jenisnya, ini harus kita ketahui. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bacakan tafsirnya. Bagaimana ancaman bagi pelaku riba. Di dalam surah Al-Baqarah 275, kita akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak berdiri kecuali atau melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan karena gila. Dzalika bi annahum, karena mereka mengucapkan innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang datang kepadanya peringatan dari Tuhannya, fantaha, maka dia berhenti, maka baginya lah yang sudah terdahulu. Maka baginya lah
apa yang sudah dia lakukan dalam muamalah riba sebelumnya. Wa amruhu ilallah. Wa man ada, dan apabila mereka kembali, apabila dia kembali melakukan riba setelah ada peringatan, faulaika ashabun nar, maka bagi mereka ashabun nar, mereka termasuk ke dalam neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang baik yang menginfakkan harta di jalan Allah, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karib kerabat. Kemudian Allah setelah itu mulai berbicara tentang orang yang memakan riba, yang memakan harta manusia secara batil. Jadi ayat sebelum 275 ini berbicara tentang orang yang menginfakkan hartanya. Kalau sebelum ayat 274 ini berbicara tentang orang yang mengeluarkan hartanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat sebelum 274. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada malam hari, siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, bagi mereka pahala dari Tuhan mereka. Kemudian setelah ini Allah langsung berbicara tentang pemakan riba, yang memakan harta manusia secara batil. Dan orang seperti ini diberitakan oleh Allah, mereka nanti dibangkitkan dari kubur mereka seperti orang gila yang kerasukan setan. Seperti orang kerasukan setan karena gila. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang memakan riba, riba tadi adanya penambahan, ada pensyaratan. La yakumuna, mereka tidak berdiri melainkan berdiri seperti orang kerasukan setan karena gila. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana keadaan mereka pada hari kiamat. Artinya la yakumuna min kuburihim, mereka tidak dibangkitkan dari kubur mereka melainkan seperti masru', seperti orang gila yang kerasukan syaitan. Jadi bagaimana orang gila? Dari segi berjalannya, dari segi berdirinya, dari pakaiannya, ini tidak indah dipandang mata. Jadi orang yang memakan riba nanti dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan yang sangat jelek sekali, dalam keadaan tidak normal. Mereka seperti orang gila, kerasukan syaitan. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan yakumuna, orang mereka dibangkitkan dari kubur mereka itu seperti majnun, orang gila. Kemudian ada sebuah hadis yang berbicara tentang orang yang memakan riba ini. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ataitu lailata usriya bi ala qaumin. Suatu hari saya datang pada malam Isra'ku, saya datang kepada suatu kaum, yang mana perut mereka itu kalbuyut, seperti rumah, karena besar. Fihal hayat, di dalamnya terdapat ular. Tura min khariji butunihim, bisa dilihat dari luar perut mereka. Jadi Rasulullah ketika malam Isra-nya datang kepada suatu kaum itu perutnya besar. Kemudian di dalamnya ada ular, bisa dilihat dari luarnya. Faqultu, maka aku berkata, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kemudian Jibril berkata, haula akalatur riba, mereka itu adalah para pemakan riba. Ini bahaya sekali orang yang memakan riba. Kenapa mereka dibangkitkan seperti orang kerasukan setan karena gila? Karena mereka menentang hukum-hukum Allah atau syariat Allah, yang mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mereka di sini mengatakan innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Mereka kiaskan jual beli sama dengan riba.
Kenapa mereka kiaskan? Karena sama-sama memperoleh keuntungan. Dari jual beli dapat keuntungan, dari riba ya, adanya penambahan tadi dapat juga keuntungan. Maka kias yang mereka lakukan ini sebenarnya tidaklah tepat. Kalaulah tepat tentu bisa dikiaskan juga. Sesungguhnya riba sama dengan jual beli. Ya. Ini mereka lakukan semata-mata hanya untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengakui syariat Allah. Mereka mengatakan ini boleh dan mengatakan ini tidak boleh. Ya, ini mereka menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian Allah pertegas setelah itu wa ahallallah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Kemudian kita lanjutkan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Ya. Jadi siapa yang datang kepada mereka peringatan, ya, kepadanya peringatan dari Tuhannya, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka bagi mereka lah apa yang mereka hasilkan pada waktu dahulunya. Artinya apa-apa yang sudah diperoleh dari riba itu dimaafkan. Ya, itu baginya. Ya. Karena ketika itu mereka belum mendapatkan peringatan. Ya, faman ja'ahu mau'izah min rabbih fantaha. Ketika sudah datang peringatan kemudian mereka berhenti. Fantaha falahu ma salaf, maka baginya lah apa yang terdahulu. Dalam surah Al-Maidah Allah juga jelaskan ayat 95, afallahu amma salaf. Allah maafkan apa yang terjadi zaman dahulunya. Apa yang terjadi sebelumnya, ya, sebelum dapat peringatan. Ya. Wa man ada. Ya. Wa man ada, dan siapa yang mengulang, ya, artinya kembali kepada riba setelah adanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, faqad istaujabal uqubah, maka dia berhak untuk mendapatkan iqab, hukuman. Ya. Apa hukuman yang diberikan kepada orang yang sudah diberikan peringatan kemudian mengulang kembali riba? Faulaika ashabun nar, mereka menjadi penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Inilah penjelasan tafsir ringkas, ya, tentang ancaman bagi orang yang melakukan riba. Oleh sebab itu dalam muamalah apapun, ya, kalau ada unsur-unsur riba, mari kita jauhi, karena ancaman dari ayat kemudian ancaman dari hadis sangat luar biasa. Dalam hadis Rasulullah melaknat, ya. Kemudian dalam ayat juga mengatakan mereka mendapat hukuman, yaitu menjadi penduduk neraka, kekal di dalamnya. Ya. Mungkin itu tafsir ringkas ayat yang berkaitan dengan riba. Adapun macam-macam riba, jenis-jenisnya, dan keterangan lebih lanjut, kita bisa lihat buku-buku atau referensi lain yang berbicara tentang riba, atau pada kajian-kajian yang lain. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.